Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa ta Allah iku allazi kudzat. Wa ta Allah iku allazi zat arsala ingkang ngutus utawa ingkang nugasna sapa lazi rasulahu ing utusane lazi. Rupane Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh diutus bil huda kelawan gawa petunjuk, bil huda kelawan gawa petunjuk, kelawan gawa hidayah. Wa dinil haqqi lan kelawan gawa tatanan sing hak utawa agama sing hak. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Liyudhirahu supaya marini izhar, marini penjelasan. Boten marini kemenangan. Liyudhirahu supaya ngekeki penjelasan, to ngekeki izhar, ngekeki keunggulan. Sapa Allahu ing din. Yulihi tegese ngunggulna sapa Allah ing din. 'Ala dini ing atase agama kulli sakabehane din. Jamil adiyani tegese kabehane pira-pira agama al-mukhalifati kang nilayani lagu maring dinil haq. Walau kariya senajan ora seneng sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik dalika mengkono-mengkono irsalah rasul utawa dalika mengkono-mengkono izhar ala dini kulli. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Inna katsiran sak temene kelompok akeh nang ahbar sing pira-pira pendeta Yahudi atau tokoh Yahudi, merubani lan pira-pira tokoh Nasrani. Layak kuluna iku yektine padha mangan sapa katsirum minal ahbar war ruhban. Ya khuduna tegese ngalap sapa katsirum minal ahbar war ruhban. Amwalana ing pira-pira donyane manusa bil badili lan badil. Karosa kaya dene suwak. Fil hukmi ing dalam keputusan atau ing dalam ketentuan. Nggih, ketentuan utawi keputusan namanya. Waya suduna lan padha ngalang-alangi sapa katsirum minal ahbar war ruhban annasa ing manusa an sabilillah saking dalane Allah aidinihi tegese agamane Allah. Walladzina wong akeh mubtadaun yakmizuna kang padha nyimpen sapa ladzina azhaba ing mas wal fiddata lan selaka perak. Walain sikuna lan ora padha nafakono sapa ladzina ha ing kunus ail kunuz fi sabilillah ing dalam dalane Allah. La yu'aduna tegese ora padha nekani sapa ladzina min saking amwal. Min hasange al-kunus haqqahu ing hake napa haqqahu ing hake zahab awil fiddah pokoke kewajiban zakati sing zakat wal khairi lan kaapian. Fabashir mongko ngekeki peringatan sira to ngekeki ngerti sira gum ing alladzina akhbirhum tegese ngekeki ngerti sira gum ing alladzina bi adzabin lan siksa alimin kang larakno mukmin tegese kang larakno. Yauma yukma ing dalam nalikane den urupno alaiha fi nari jahannam. Apa alaiha ing atase al-kunus utawi az-zahab al-fiddah fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam. Fatwa mongko diobong itu krofu tegese den obong biha kelawan kunus apa jibahu pira-pira baduk-baduke alladzina yaknizuna zahab. Wa junubuhum lan lambung-lambunge perute alladzina wa zuhurum lan geger-gegere alladzina. Watwa saulan den jembarno apa julu dikum apa ati napa kulit-kulite alladzina wong-wong sing nyimpen mas selakane hatta tu doa digo den selehno apa al-kunus ngene apa dunyane kabeh iku alih ing atase jilut kuliah kabehane jilut wa iqalu lan den ucapno larum kedhe wong akeh apa ngene hadza makanat tumli anfusikum hadza utawi iki ku mau apa kanat kang nyimpen sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh. Fadhuku mongko ngrasakno sira kabeh mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh taknizuna kang iku nyimpen sira kabeh. Jazaahu utawa jazaahu tegese ngrasakno ing piwalese mak kuntum taknizu.
Inna iddata syuhuri sak temene hitungan pira-pira wulan ail mu'taddu kang den ail mu'tadda tegese kang den itung apa biha syuhur sanati maring putaran taun. Inda wahi mungge Allah iku isna asyara sahron iku 12 di kitabillah ing dalam ketentuane Allah ilaihul mahfuz tegese loh mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Minha itu setengah sangi syuhur ai syuhur arba'atun ta papat hurumun kang mulya kabeh. Muharramatun tegese ingkang den mulyakno kabeh. Dzulqa'dah siji Dzulqa'dah selon cara Jawa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Zalika te mengkono-kono kabeh takrimuha tegese mulyakno arba'atun hurum. Iku adinul qajim, iku tatanan sing sithik, ai mustaqimu tegese tatanan sing sithik. Fala tazlimu mongko aja ngani ngoyo sira kabeh fihinna ing dalem arba'atin hurum ail ashhuril hurum anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bil ma'asi lan pira-pira maksiat fa innaha mongko sak meneh ma'asi biha ing dalam arba'atin hurum iku agamu luwih gedhe apa niku sira dosane wa kira lan didhawuhna fil ashhuri ing dalam pira-pira wulan kuliah sebene asyir wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa qatilulan merangi sira kabeh al musyrikin ing boro-boro musyrik kafatan halis kabehane. Marane merangi jami'an kelan kabehane fi kulli syuhur. Merangi wong musyrik total perbandingane kama yuqatilunakum kafah. Kaya oleh merangi sapa musyrikun kum ing sira kabeh. Kafatan halis kabehane. Wa alamulan ngerti sira kabeh annahu ing satune Allah. Iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong sing takwa. Bil auni kelawan nulungi wan nasri lan nggih tegese nulungi bantu. Innaman nasi wa misne uti penundaan ayat taksiru tegese penundaan akal-akalan. Li hormati syahrin kedhe ula harame keharamane kehormatane wulan ila akhara maring sing liya. Kama kanat kaya oleh ana sapa al-jahiliyah wong jahiliyah tak palu nglakoni sapa jahiliyah ing nasi. Minta akhiri hurmatil muharram saking ngakhirna wulan muharram ila halal nalikane wis masuk tanggal apa muharram wa hum hale utawi wong akeh fil kital ing dalam mata perang di akhirna ila safar maring safar penundaan bulan sing saenake dhewe iku ziyadatun muk nambahi fil kufri ing dalam kekafiran di kufri ing krana kufre wong akeh di hukmillah lan hukum Allah taala fihi ing dalam ikilah nasib yudalu engkang den sesatno den ilangno bidhamil ya wa fathiha bihi kelawan iklan nasi sapa alladzina kafaru wong sing kafir yukhillunahu ama wa yuharrimunahu ama yukhilluna padha ngalalno sapa wong akeh ing nasi aman ing dalam setahun wa yuharrimunahu aman lan gawe harap gawe mulya sapa wong kafir ing iklan nasi aman ing taun sing liya liwati supaya nyotoki sapa ngakeh wafiku tegese nyotoki sapa ngakeh kitahlili sahrin lan halal sak bulan wa tahrimi akhir lan harame sing liya badalahu hale dadi gendine sahar liwati iddatama ing wilangane perkara haram Allah kang nganggep mulya sapa Allah ada dama tegese ing wilangane perkara haram Allah minal asyuri sang boro-boro bulan Wala juna mengora nabai sapa ngake ala tahrimi arba'atin ing atase ngaramno sing papat. Wala yang kusun lan ora ngurangi sapa ngake. Tapi wala yang juruna lan ora gelem ningali sapa ngake ila ayaniha maring aine arba'atin huruf. Mulane payuhilu mongko dadi ngalana sapa ngake mak ing apa wae haram ingkang ngaramno sapa Allah. Zuyina lahum su'u amalihim. Zuyina den paes-paesno lahum kedhe ngake apa su'u amalihim. Apa ngamal elek-elek wong akeh. Reka saya reka doyone wong akeh. Fadzonnuhu mongko nyangka sapa ngakeh lu ing ikilah su al amal disangka hasanan ingkang bagus. Wa wa gusti Allah wilayah di ora nunjukna sapa wa al qaumal kafirin ing kaum-kaum sing kafir. Mun kula terangno sing wae kula terangno kalih mawon sing masalah waladhi arsala dalam masalah iddatus syuhur. Ini termasuk ayat populer biasanya didamel napa Idul Fitri ini, walau karihal kafirun, walau karihal napa musyrikun. Kalau maknani malih ya. Mungkin beda makna nu beda napa beda hukum. Zuhara yadharu zuhuran niku sangka makna pertelo jelas. Jadi
Teng bahasa Arab ya, cara gramatikal Arab, cara nahwu dzahara ya daru napa? Zuhuron wa ziharon maknane jelas, nampak. Terus dimuta'addina dadi azhara yudhiru napa? Izhar. Maknane memperjelas. Ini ruang tenang, ben boten salah paham. Azhara yudhiru izharon maknane napa? Memberi penjelasan. Zuhur. Tapi mulai zaman sistem khilafah, ini pensamaan roh sejarah, sistem khilafah, niku hitung-hitungan hubungan Muslim sama kafir, niku hitung-hitungan kemampuan negara Islam dan negara nopo kafir. Sehingga mulai periode itu nak manani wiziro itu supaya menang no. Bukan urusan penjelasan atau ora penjelasan, tapi menang nopo kalah atau nopo menang nopo. Akhirnya lahir ekstremitas, lahir teror, lahir macam-macam. Ini kalau terang sitok-sitok. Pokoknya sementara anak pulau, jadi mana sampai ngalimi tak diri pulau tak anak jenengan. Ini anak pulau sementara ini istiadat. Buat ini tenang, pulau tanggung jawab mengarep pengiran. Azharo yudhiru izharo. Ini maknanya menjelaskan. Sing podo be ayat qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju pentauhidan Tuhan, pasti punya argumentasi paling final. Kalian ini. Qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju Allah, menuju tauhid, pasti punya argumentasi, punya logika sing final. Baligh artinya apa? Final. Sebab itu mulai periode tabi'in, ya, angkatan setelah sahabat sampai kiamat. Itu banyak ulama yang punya tradisi penulisan akidah, argumentasi nopo. Dan mereka bisa jadi wali, bisa jadi orang hebat. Padahal kadang ngomong mau dikira apa? Paham ya? Mau dikira apa? Cara sosial ya anti sosial. Orang muadid tukang nyala wong. Tapi mereka tetap bisa jadi wali asal membidangi ini, membidangi al-hujjatul. Dalam kelas ini ulama paling populer dan diakui di mana-mana ini jenis Imam Sanusi. Beliau pengarang Ummul Barokin. Sauri-uripe dekne ngarang tentang ilmu kalam. Ilmu apa? Bon sampe saiki tak bedheki misale. Kula niku misale ulama model anti sosial, ketemu wong ora tua kok, wae anti apa? Tapi karena saya fokus mengarang satu argumentasi ilmiah, kenapa keyakinan umat Islam bahwa Allah itu satu? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Isa itu hanya Abdullah wa Rasuluh, bukan Ibnuwah? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran yang benar, bahwa Injil yang sekarang itu sudah muharraf, Taurat juga sudah muharrafah? Pembakuan pakem akidah ini tetap menyelamatkan umat Islam. Misalnya contoh ini sampean ben ngertos. Misalnya contoh Imam Sanusi dulu itu ngarang kitab Allah itu harus kita yakini sebagai wujud awal. Buktinya apa kalau Allah wujud awal? Misalnya terus dijelaskan. Buktinya bumi itu bisa kita cangkul, bisa kita rusak. Kalau dia Tuhan tentu tidak bisa rusak. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu rubah. Kalau rubah berarti fenomenanya itu baru. Kalau baru berarti ada yang menciptakan. Jika dengan logika ini mulai ulama dulu sampai sekarang orang bertauhid. Terus logika tentang bahwa Tuhan itu harus satu. Diterangkan di kitab Ummul Barokin. Kalau Tuhan itu dua, itu berarti kemungkinannya begini. Diterangkan debat. Misalnya dua-duanya sama-sama ingin bikin langit, bikin bumi. Contoh apa? Kita pengen bikin bumi atau orang? Yo, pengen bikin bumi. Ayo gawe bareng-bareng. Kalau membuat bumi itu karena hasil dua Tuhan, berarti Tuhan ini lemah. Bikin bumi dewa ada iso, kenapa? Atau kemungkinannya bersaing. Kok aku gak karep bikin bumi, nanti karep gawe-gawean dewi. Berarti Tuhan yang tidak kesampaian karep ini lemah. Yang lemah harus gagal jadi Tuhan. Itu didis, kenapa? Paham? Itu kitab-kitab yang pondok-pondok salaf disebut kitab ilmu apa? Kalam. Sing disana Ummul Barokin. Induk dari segala argumentasi.
Sehingga dari kitab-kitab ilmu kalam, mulai yang kecil kayak Aqidatul Awam sampai yang besar kayak Ummul Barok, itu orang dilatih. Termasuk dilatih yang spektakuler. Misalnya gini, barang yang sudah jadi hukum adat, misalnya bahwa api itu membakar, kalau makan itu kenyang, kalau minum itu segar, itu masih dididik. Api tidak mesti membakar, tapi taksiron indian, bukan taksiron hakikian. Nanti makan bisa mengenyangkan ya, tasbihan indian, bukan tasbihan hakikian. Dilatih. Api itu bisa membakar, itu bukan karena api punya kekuatan membakar, tapi ada kekuatan yang diciptakan Allah sehingga menjadikan api bisa membakar. Kalau gitu api bisa membakar kertas itu bukan karena kekuatan api, tapi satu desain dari Tuhan di mana kertas bisa dibakar, api posisi bisa membakar. Berarti di situ karena desain dari awal begitu. Nah, misalnya ada orang protes, tapi nyatanya kan kertas kalau kena api kebakar. Itu berarti api bisa dikatakan membakar. Kamu salah. Api bisa membakar itu unsurnya bukan api saja, tapi karena kertasnya sendiri layak dibakar. Coba kalau kertas ini jenisnya misalnya bahan baja atau apa yang nggak bisa dibakar, atau jenis bahan yang juga bisa apa? Akhirnya dijelaskan, api itu tidak taksiran topian, tidak pasti bisa apa? Api orang mesti bakar sih, buktinya dibuktikan lagi secara ilmiah. Api bisa membakar itu butuh oksigen tertentu, sehingga kalau dia dihampa oksigen juga tidak bisa apa? Berarti sekarang unsur bisa bakar itu karena oksigen apa karena api? Kalau karena api saja dibuktikan tanpa oksigen nyatanya tidak bisa apa? Bakar. Ya orang karena oksigen, saya kira oksigen itu orang sapi itu bakar, ya orang itu. Berarti api gak itu penting, oksigen gak itu. Akhirnya orang bilang, oh kalau gitu yang penting adalah yang mendesain itu semua. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dilatih begitu. Makanya Imam Sanusi itu terkenal, dia jadi wali lewat jalur ngarang kitab ilmu lama. Anu sauri-uripe nu teng Bengawan Nil. Waduh, webet terus gak Mu'tazilah. Ora tau menang, ora tau kalah. Mulane dadi sejarah ya ahli sunnah musuhe napa? Wis ora menang. Dadi boten ate undangan mboten tempat ana undangan. Ana undangan ngenteni ngaten barang mboten tempat. Wis ora debat, ora tau wiridan. Tau urip-uripe ngarang napa? Kita sibuk. Nah sekarang begini, sampai saya tak takut. Kalau orang sosial itu mengamati banyak daerah tertinggal, kemudian ada kristenisasi karena orang tidak makan dikasih makan, tidak punya uang dikasih uang, tidak punya sarimi dikasih sarimi. Sekarang sampai saya tanya, kebalikannya. Orang yang sudah dengan logika tauhid yang mantap, dengan logika argumentasi tauhid yang mantap, karena dia miskin, mengalami kristenisasi, misalnya dikasih uang, dikasih sarimi supaya Kristen. Sama saya kita takoi. Sementara kiai ini medit atau ngekek ini. Cuma logika kiai tentang tauhid dia terima sampai di lubuk hati. Kira-kira tetap Kristen atau tetap iman? Tetap iman. Paling banter grundel kiai itu medit Pak Pendeta loh mau ngono. Tapi soal pembelaan Isa Pangeran tetap keberatan. Paling banter menghujat kiai medit pendeta loh. Tapi soal tauhid jalan. Ini bukti pentingnya kul falillah ikut jatuh. Bahwa orang dengan tauhid yang mantap itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Orang sekeliling kita tidak ada pengaruhnya. Nah, itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Makanya ekstremis itu harus belajar ini. Orang yang ditakutkan kena pengaruh Amerika atau Eropa karena dia mahasiswa yang dapat beasiswa karena pernah ngaji tauhid. Neng Amerika malah dakwah. Padahal sekolah untuk beasiswa kan apa? Mereka tidak jadi penghuni gereja, malah neng kono membangun masjid. Ya ono toreko nasab banjir nyusuk. Itu bukti bahwa tauhid argumentatif yang diajarkan para kiai itu luwih tumancep timbang hukum-hukum sosial. Sing saiki kiai ra iso nyubsidi malah nyubsidi ami. Paling banter gremeng tok kiai iki kasih. Tapi tetap Islam. Dan tidak kecewa dengan keislamannya karena dia tetap sadar logika Tuhan satu lebih argumentatif ketimbang Tuhan di
3. Paham ya? Nah, itu pentingnya kul falillahi hujjatul. Nah, dengan diutusnya Rasul begini-begini menjadi jelas. Namanya izhar. Dengan penjelasan Rasul begini menjadi apa? Jelas. Dan setelah jelas maka iman kita tentram. Paham ya? Makanya kalau amanah izhar ya tetap izhar, tetap menjelaskan, tidak harus menang kalah. Cuma dalam konteks negara, memang logika negara, logika menang dan apa? Misalnya sekiranya orang Somalia, Islam terbelakang, Inggris termaju. Indonesia Islam terbelakang, sementara Inggris Kristen. Memang kalau pakai logika negara, orang akan begitu. Tapi kalau pakai logika argumentatif, tentu bertuhan satu lebih berargumentasi ketimbang bertuhan 3. Bahwa menjelaskan Isa itu siapa, apa Trinitas 3 jadi 1, apa Roh Kudus, apa Logos, pusing, no? Pendetaannya jelas saya pusing, menang dia belajar. Sementara kita punya Tuhan yang makem, pengiran sopo. Orang kudu jawab, pengiran sopo, menurut Islam, sehingga langit bumi. Jadi itu sopo. Ya, semua tinggal langit bumi, udah kenal, pengiran itu tinggal langit bumi. Enggak, dari awal tuh Islam harus menyebut kata Allah. Pertama Nabi diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mas pengiranmu pokoknya tinggal tinggal langit bumi kayak macam-macam. Jadi toko mungkin guri-guri, pokoknya sementing Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Ya memang begitu. Jadi itu kan Sanusi itu saking keramatnya, sauri-uri pengarang kitab. Karena kitab jeda debat tetangganya semua Mu'tazilah. Semua tentang. Buat nanti undangan, juga. Ora tahu buah barang. Tapi dia jadi wali lewat jalur mempopulerkan ilmu kalam. Mana tadi sampai terkenal wonten Thariqah Sanusi. Niku keramat jenjang niku. Sauri-uri ku debat. Lalu yang duwe mbah niku rapati gelem ra. Suwenengane ngoten. Dolayan layangan nanti tuwa. Suwenengane debat. Karena dari perdebatan ini kemudian terlihat mana robtul asbab al-hadi dan mana robtul hakiki. Mana penjelasan yang hanya berdasar hukum adat, mana penjelasan yang berdasar hakiki. Misalnya begini, kayak tadi penjelasan. Api itu pasti membakar, karena api itu punya unsur begini. Ternyata setelah diteliti, api dengan tanpa oksigen tidak bisa bakar. Nanti orang itu berpikir, yang penting oksigennya pasti. Ya apinya, coba sekarang api letakkan di tempat yang tanpa oksigen, ternyata tidak berfungsi apa. Nah, oksigen ini, nanti oksigen tanpa api bisa bakar, ya tidak bisa, ya batal semua kan. Berarti yang nggak batal apa argumentasi, paling top Singapura, paling top Singapura, al-mudabbir, enggak, makan juga gitu. Misalnya sampean tanya, mosok Gus wong mangan gak mesti waras. Bahwa kita bisa makan menurut ilmu lahir karena ada nasi, itu kebodohan. Karena kita bodoh maka mengatakan kita bisa makan karena ada nasi. Tapi coba tanyakan pakar medis, tanyakan pakar-pakar kesehatan, berapa miliar sel kita yang bisa merespon makanan? Apa artinya nasi kalau semua gen yang ada di kita ditedir setruk atau ditedir kita kelainan? Orang wong lu kelainan tertarik nak mangan nasi gak tertarik. Berarti untuk tertarik pada nasi itu dibutuhkan satu desain saraf di mana sarafnya masih normal, tertariknya sama nasi. Berarti sekarang nasi dan sate ini menjadi menarik karena nasi dan sate apa miliaran sel yang didesain tertarik? Miliaran sel yang didesain apa? Tertarik. Karena sekali sel ini gagal, misalnya orangnya stroke, ya tidak bisa apa-apa. Atau didesain kelainan kayak bayi-bayi yang kelainan. Akhirnya yang penting disamakan karena nasi atau karena yang ngatur sel-sel ini yang jumlahnya jutaan atau miliaran. Pengatur sel-sel ini. Paham? Sehingga kita tidak bisa secara bodoh mengatakan yang penting nasi, tidak bisa. Kita secara ilmiah tahu betul melibatkan sekian juta sel, sekian miliar sel yang untuk menjamin kita tertarik sama apa? Kalau bolak-balik matur nek nak ngaji teng budi-budi. Kalau nu termasuk pengaruh Imam Sanusi, tapi boten berdite, boten rabu. Nah niku ora tempat ngoten Pak. Imam Sanusi boten apa? Boten. Oh, sak urip-urip. Ulama riyin niku boten nate undangan. Mulane kula alhamdulillah sing seneng kula ora tau ngundang, kula syukur. Mergo nek seneng
kula mudah seneng tenan, ora tak kok ini. Kurang ajar ulama jadi bal-balan. Imam Tibawi ini sauri-uri sing ngaran. Niku karangan yang beredar itu lebih banyak yang dibakar. Yang bermoro pasar cukup bal untuk kertas. Enggak mulai Cina, moro pasar. Sesuai bojone mau mantap. Pas ning pasar diogong gitu. Imam Sanusi itu dan orang-orang itu punya problem semua dengan istrinya. Sauri. Ada kan boron ulama anak wae sibuk bojone. Dadi ulama iku piye? Ning omah ibu ke bojo metu sibuk ke undangan, kon dadi pemikir piye? Paham? Ning omah ibu ke bojone metu sibuk ke undangan. Kon iso dadi pemikir piye? Akhire roh jenenge sego yo maretno. Wong ora manut kowe mati. Ulama kok katut-katut ngomong ngono. Iki ulama sapo. Ulama sing katut-katut ngomong penting yo sego dan kok ramangan gak lesu. Ramangan yo mati. Karena dia nak ning omah ibu mbek bojone metu ibu mbek un. Jadi ora tau to mikir tapi bener. Paling tak kapten. Bener, maksudnya bener apa? Artinya orang harus berlatih untuk berpikir secara hati. Kalau ngasih ilmu cerita, sekarang kotoran manusia, kotoran lembang jenisnya taek atau kotoran apa? Itu cara kita baru. Misalnya sampai tak tanya, wah Gus, jenis kotoran manusia pasti berbau. Salah sampai mengatakan demikian. Kotoran manusia kita anggap menjijikkan dan bau karena hidung kita didesain untuk merespon kotoran mengatakan bau. Coba desain hidungnya ayam, tertarik sih. Paham ya? Artinya sifat bau pada kotoran manusia itu bukan sifat hakikat. Buktinya bagi ayam tidak bau. Artinya apa? Untuk sekedar menganggap bau saja butuh desain jutaan syarat yang merespon itu kita anggap bau. Artinya butuh al-mudabbir, butuh apa? Al-mudabbir. Podo masalah seks ngoten, kalau termasuk ulama yang tidak setuju pornografi, tapi bukan berarti kalau senang dokter, bukan. Masalah seks ngoten. Kita nafsu, rawang wedok menarik, terus blodo, kita nafsu. Mau kepengen selingkuh, mau kepengen merkosa, sebagai walhasil kita nafsu. Nah ulama yang membuat misal sebagai tapi tetap nafsu. Paham, tetap nafsu. Tidak bisa kamu katakan. Gak nafsu pilih Gus, mengaku roh pupune, roh blodore, roh menarik. Kamu salah. Sekarang orang yang sama blodor tapi orang Afrika. Melayu nopo nafsu. Paham gitu? Artinya untuk kita sahabat sama perempuan Solo, perempuan Jogja, butuh desain syarat yang merespon perempuan Jogja Solo kita sahabat. Buktinya orang yang blodor sama kalau orang Afrika kita tidak. Padahal kode blodor ini. Sampai saya ini misalnya tak cek. Rukin misalnya. Tak curno ambek wong wedok Solo pakaian blukut. Iku cek rawan selingkuh. Aku tak omah ambek wong Afrika atau wong Irian Jaya blodor. Ora rawan selingkuh. Artinya begini, yang orang Solo berpakaian resmi tetap rawan selingkuh. Wong Afrika pornografi malah lari. Berarti sahabat itu krono blogger atau krono sistem saraf. Lho boleh saya kita bedai. Kue sahabat krono sistem saraf atau krono blogger? Sistem saraf. Paham ya? Sistem apa? Memang kemudian ada aturan peke kumpul wong blogger ora oleh. Tapi cara kula, aku rugen kumpul wong blogger Afrika, itu gak rawan selingkuh. Ketimbang kumpul wong macak tapi Solo, jalan wong Jogja, kan padha normal kan. Tapi sing wis ora normal tenan rugen. Buatan ini contoh betapa desain manusia ini rumah. Butuh jutaan, butuh miliaran sel yang untuk merespon. Dan itu tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hukum adat yang kita tahu. Gak bisa sampai ngomong, banyak orang blogger gak sahabat gak bisa. Buktinya kita melihat orang Afrika tidak sahabat. Itu untuk gambar sama ada di TV. Mungkin Afrika Selatan baru metu, ayo deh di TV.
Wong e kuwi kan terwitek. Garane orang tercantik, mesti sampean. Ayo meneh. Wes ngono ana berita, Miss Afrika diperkosa. Dari sampean kok diperkosa, ditawakno ora gelem. Wong iki sampe dua kalau orang Miss Afrika kok sopo itu jangan. Artinya, paham ya? Dengan tradisi-tradisi pemikiran tauhid kayak ini kita akan sadar bahwa semua yang kita alami adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita didikte hukum adat, nak ono blogger mesti sahwat, nak ono kotoran manusia pasti tidak bisa. Itu butuh sekian juta syarat yang didesain Tuhan sedemikian rupa. Kalau masuk santri itu didesain. Wong ora jelas koyo aku PNS ora debat-debat sama didesain seneng. Wah aneh. Kulo ya foto sini, ora untuk gaji, ora untuk duit kok seneng. Model sarap ya. Lho cara wong jowo iku janggal kok. Iku tuh galero kan itu wiridan. Rawong kota nasional itu lari-lari bak. Lopo itu kok aja. Cara santri rawong ulang tahun, ngenteni pergantian tahun. Nyumet lilin mulai jam 10 nganti jam 2 jam 00 ya. Dari santri ini ulang apa ngedian. Tapi mau coba perasaan mereka. Peralihan tahun 3 turu, tapi akhirnya pada nuduh edan kan. Kita sing turu dituduh edan, kita sing turu sambil nuduh mereka apa? Mau krono beda adat, beda desain tak. Akhirnya dengan teori ini kita sadar pentingnya al-mudabbir, bahwa semua ada yang pentingnya zat sing al-fatir, sing mendesain, sing ngatur, sing menciptakan al-khaliq. Karena kita didesain sedemikian rupa sehingga orang Indonesia senang, tapi orang Afrika lari. Mungkin orang Afrika untuk berita Indonesia janggal, orang artis diperkosa, orang Afrika janggal, canggung harus diperkosa, sampai kabel. Kata orang Afrika, larang putih itu bukti bahwa manusia didesain sedemikian rupa. Karena ngono cara latihan Imam Sanusi, sing mari nyawat nol itu blogger utawa desain syarat. Desain syarat. Meskipun akhirnya ada ketentuan fikih, begini orang harus nutup aurat itu ketentuan fikih syar'i. Tapi hakikatnya dari itu. Hanya Allah sendiri yang tahu apa detail-detail gen manusia, saraf manusia yang bisa merespon ini itu hanya Allah. Imam Sanusi tak urip-uripe ngoten. Ora tau undangan zaman percaya. Makanya masyarakat harus dilatih. Orang berkiai dididik nak nyipati apik sing gelem diundang napa? Kulo nu tolong tahun menjual nekat ora pati nol. Pertama di luar kabeh. Maksudnya wong janggal. Tapi kulo nu ada termasuk kerana. Sesuk tau betul malah seneng. Tangan kiai kok Gus Pak wonten. Mergo ora tau gagu wong. Lo tak diundang tonggo nang dekat kematian jarang juga. Lo ngomong ke tonggo-tonggo. Pokoknya undang pas mati-mati, ben aku eling mati. Sing pesta-pesta ora bakat. Nah, resepsi nu ngeluh. Akhirnya anak kematian diundang. Saya mulai keramat lagi berapa waktu itu tonggo-tonggo. Sangat jelas aku kiai udah ngel-ngelok ben swarga kae. Masyarakat itu dituruti kiai ini ra dido mikir. Angkatan mbah wae mati, angkatan anak wae kawin, berkawin wae duwe anak. Jadi wae jenakno, ora dua terus dituruti ora ono apa. Anak kiai ra ngalim ben digo kegiatan, sing alim yo melok-melok sama coba malah ikar kabeh. Akhirnya itu artinya ada yang mikir berat, paham ya? Akibatnya ada pemikir apa? Kita bukan kata sombong enggak, biar ada sing mewakili kul falillahi hujjatul. Tapi yang main mikir loh, ojo ngurusi bojone lho. Enggak dikai ruang ngono nek ngomong amen ribet ae. Itu manfaat. Dan itu menolong betul, menolong akidah apa? Bukti paling mudah itu mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu orang yang pemahaman Islamnya minim. Tapi mereka secara akidah sudah paham. Mereka kuliah di Eropa, di Amerika, kadang dengan biaya mereka. Iya ini di pamiti itu nggak urun selamat itu titip nopo. Gampangnya secara finansial dan nyumbang sama. Tapi kenapa setelah di Amerika tetap Islam? Bahkan berdakwah nopo Karena logika akidahnya dianggap lebih mapan ketimbang logika Kristiani.
Paham ya? Iya betul. Ini barokah hujjah atau barokah sedekah? Barokahnya hujjah. Makanya kula nuwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, sing jenis utek waras. Itu coba lah, untuk katut-katut hukum adat. Ya, ada katut-katut hukum. Misalnya, jenenge geni mesti bakar. Namanya api pasti bakar. Orang makan, orang larang. Itu hukum-hukum setelah kita pikir detail, ternyata unsur membakar ini bukan dominasi api, tapi melibatkan oksigen, melibatkan ini. Paham ya? Jika dengan tahu bahwa untuk sekedar membakar butuh banyak perangkat, kita tahu yang penting adalah kekuatan al-mudabbir, bukan kekuatan api itu sendiri. Dengan demikian, tauhid kita telah itu jenis izhar, zuhur, menjadi jelas. Masalah kita zuhur mana dapat jelas? Paham ya? Jadi soalnya ulama ulama rasa mati sih, tapi ulama itu kadang ini rapati kata nih, tapi nak eling bukan barang rong alim. Oke, kalau dulu nak ngaji itu santai, buatan kepikiran apa-apa. Kalau anggar kepikiran mati itu saat ini biasa mati, tapi kalau anggar eling saat ini ilmu rapati menarik, karena kiai sudah sibuk politik, sibuk adu komentar. Karena kalau masuk langkah itu harus diabadikan. Ini dilestarikan, baru pada satwa itu nopo terserah. Karena aneh. Nggih, Rembang itu pulau termasuk yang kiai level kabupaten. Tapi nak bupati, wakil bupati, habis tuan pulau tanggal kan. Gara-gara jangan kok kiai aneh. Umumnya uang menang bupati bangga dengan biasa-biasa. Sing aneh ya sing bangga. Kiai bangganya kenal pangeran, sangkang mau didikan pengono. Sing aneh ya sing bangga iku. Aku sing bener ora sing aneh. Sing bangga iku sing apa? Jangan ada. Wonten ajudane sak niki dari santri kula. Mergo persoalan kula wis saya kuwatir. Jangan ada bener sak niki tangan jenengan itu ora repot banget. Artinya memang harus ada ulama yang masih khas menjelaskan dengan khasnya apa? Ulama. Penjelasan lagi. Nah perilaku kula rata-rata pati ulama kok, nah, masalah perilaku kula. Tapi tak kula menjelaskan makna ulama. Nah, perilaku kula biasa, mereman wis macam-macam, yang penting ora bisa gede ngoten mawon. Kok sakit pangeran di sifat ubur nganggur di bawah. Kula niku tetep lah kok enak orang awam saja memanfaatkan hak kegopurannya Allah. Masa ulamanya enggak boleh memanfaatkan? Bentar aja kalau digo kalah-kalahan loh. Kalau sering mesti takoki mbek masyarakat. Gus jenengan kiai mesti nang pasar marung. Mak omongan yo ngawur. Kalau misalnya biasa, sangkemu jancuk kalau biasa kan saja. Kalau sering diproses. Itu apa ya? Masa pangeran tok. Wong apa mek karepe nganggo hak gopure pangeran dia aku kiai malah rawangan. Mulai wonten anekdot ya. Wonten guyonan. Di Jakarta itu banyak kiai tidak benar. Itu ada seseorang tanya Gus, katanya kiai itu orang suci. Kenapa di Jakarta banyak kiai tidak benar? Ya Gus, justru yang boleh tidak benar itu para kiai. Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau nggak kiai harus benar karena dia nggak bisa tobat. Tapi itu sarap besar. Artinya anekdot, paham ya? Kalau masyarakat bukan nyeten, mereka nakal di sepuro pangeran, tapi kiai kudu perfect, kudu sempur. Orang keturunan salah, moro pasar salah, omongan kasar salah, orang terawih nggak? Kulo biasa, musola kulo paling penuh di antara tonggo-tonggo kulo paling penuh. Padahal ya dorong tonggo-tonggo, sebab terawih kadang murah itu terpenuh. Karena kiai-kiai tonggo kulo dulu. Gue kejinan cara terawih, terus terawih wah untuk ramal. Karena saya itu punya konstitusi, memang saya itu hanya menjaga konstitusi Islam, biar tetap terjaga bahwa terawih hanya sunnah. Itu memang butuh nekat. Ya memang fitrahnya kadang untuk kiai terawih, tapi kadang-kadang terus-terus. Paham? Itu lo cerita. Imam Sanusi balik Imam Sanusi. Ini ku ditonggo Mu'tazilah.
Sauri-uripe debat tentang teologi, tentang Tuhan. Sauri-uripe sampai akhirnya berkah ngatos sama. Angger kitab ilmu kalam atau ilmu tauhid disebut mantan Sanusia. Imam sinten Sanusi itu beliau populer itu karena ilmu kalam ya, karena apa? Sauri-uripe mikir. Sampai akhirnya punya rumus, semua yang selain Allah hanya punya taksiran indian, bukan taksiran hakikiyah. Api bisa membakar secara ngomong gini. Kertas ini terbakar saat kena api. Karena saat, jadi yang dihitung itu saatnya, bukan takdirnya api. Indian, taksiran apa? Bukan taksiran hakikiyah. Akhirnya kita terjebak dari penyakit-penyakit Rasul Abab Al-Hadi. Kita tidak didikte oleh hukum tapi didikte oleh ilmu hakikiyah. Jadi itu isnadul umur kuliah Allah. Bahwa ilaihi yurja'ul amru dan hanya pada Allah segala ketentuan diberikan. Jadi jangan katakan bahwa kotoran manusia itu berbau. Kira itu nyifati, macam kotoran manusia berbau. Tanyakan ayam, bagi mereka menang. Wong blogger kali sahabat, saya kalau wong blogger orang Afrika, sama sahabat. Nah itu menunjukkan bahwa semua ketentuan itu semu. Yang hakikat adalah desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tadi kalau orang ngasih masalah, inna ibadah syuri. Ini kita tepaan Ramadan, pas masalah bulan. Kalau pas ngaji temriki nanti masuk, secara oke, secara oke kita, oke sapi atau oke apa saja kalau oke. Toleransi adat selisih isbatul hilal atau isbatul Ramadan itu sampai 4 hari. Makanya kemarin puasa negara itu Sabtu kan. Itu di Medan itu ada yang mulai ke masjid. Nah sampai di Medan apa? Ada yang Jumat, Jember itu Jumat, satu negara. Akhir sewa menjumbang itu apa? Berarti 4 hari itu Kemis, Jumat, satu. Bersama kertas. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah memang hanya 4. Karena yang logika ini ngaji sing boten tauhid, ngaji ilmu hisab. Bulan itu nak cara teori falak ini bukan istiqar itu yaumen. Jadi sing jelas ono tanggal itu namun 28 nomor. Istiqar yaumen tidak kelihatan dua hari ini jika istimak di tanggal 29 maka tanggal 29. Kalau tidak jadi istimak berarti istiqmal 3. Karena ketika Nabi sumu li ru'yati wa abiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum fa'amilu idzatabban apa? Salah ini. Tapi masalahnya kadang-kadang kiai itu kan mikirnya gini. Gus saiki sabar wis 30 dina, berarti besok mesti poso. Jangan kula ora mesti to, 30 dina iku karek itu. Lah dari awal ngitungnya awal tak berbeda. Sitok darane wis 30, sitok darane kok. Masalah meneh kan. Paham ya? Misalnya kadang NU kan andalane kalau pokoknya istiqmal sabar salatina yauman. Do penghitungan sabar sendiri ana sing darani 29, ana sing darani wis istiqmal salatina apa? Yauman. Makanya kemungkinan selisih sampai 4 hari. Istitar yaumen ini ketarik ke belakang sebelum Jumadil Akhirah sampai Sabar sampai Ramadan. Ya, misalnya sampean kiai salah, nulisnya gak ambek ngantuk, gue ngaji nerong khatam. Walhasil Jumadil Akhir dihitung 29, buat arah meneh ngitung Sabar 30 ya rada keliru, Ramadan 29 selang-seling gak bisa baca itu bawa jenenge error. Sampai walhasil kira. Tapi potensi keliru itu memang sampai 4 hari dalam teori fikih. Karena itu tadi bisa sampean bayangkan kan, kalau istiqmalnya takban sudah masalah, misalnya sudah masalah gini ya, sebagian kiai darani takban 30 dino, sebagian kiai darani takban 29 dino, berarti selisih sehari. Lah kok Ramadan orang sing darani 29 dino, sing kita darani 30 dino, berarti selisihnya sudah 2. Dan bagaimana kalau selisih itu mulai Jumadil Akhirah? Nah, 5 dino harap kakean. Kulon dulu tiang awam zaman kekulon itu ada sing disebut. Niku nak kode kulon. Gus ilmu niku keruwetan. Nak cara kuno ngeten. Dadi
tunjukno tanggal 29 ora kok ngeten ki tanggal 15 budir selesai ya 30. Nah, rodok bencol pinten? Salah. Jadi dekne nganggo ilmu gampang. Agar sabar didelok kok bolane iku bunder berarti 30 dino nak rodok bencol pinten? Salah. Jadi dekne istiqmal ta ora anggap kiai-kiai kuno sing nganggo titenan apa? Bulan. Ya ana ilmu kuno ngoten iku luwih gampang. Tapi luwih gampang lah wong saiki karepe tombo mateng. Ora ngarah 14 tanggal 15 bunder ta ora bun. Mulane ora percaya ana mahasiswa kritis santri saiki kritis ora percaya. Mulai kritis selalu mau meliti dhewe. Mau meliti apa? Lah Mustafa aku kudu ngene enggak tahu kalau meliti tanggal 15 bunder serta ora. Tetap boten murung, itulah kriminal kita. Kritis tapi mau modal, paham ya? Itu kriminal, cara Allah. Kalau ada kritis cuma modal meneliti. Kalau kamu kritis tentang kitab, ya kamu belajar kitab Qot'i atau kitab Gonnya atau apa? Sana kok geger dengan apa? Ngomong gitu. Oh, Muhammadiyah, selawasi begitu. Bedanya apa ya? Kalau lebih aja apa? Padahal jelas. Menurut mazhab Syafi'i, memang ru'yah itu muqaddamatun alal hisab. Tapi itu Syafi'i kuno. Era kasus zaman i'anatul talibin sing aran sarae Fathul Mu'in. Iku i'anah jelas wonten takbir qala suki. Idza ta'aradatir ru'yah wal hisab al-qat'i kudimal hisab al-qat'i. Alasane fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah madnunah. Imam Suki itu termasuk ulama kaumnya Syafi'i. Tapi beliau meyakini hisab dengan ru'yah itu didahulukan hisab. Itu Imam Suki didahulukan apa? Hisab. Alasannya apa? Inal hisab qat'iyun, hitung-hitungan hisab itu pasti. Misalnya bulan itu bisa dilihat secara bil-fi'li 2 derajat, ada mengatakan harus 2 derajat setengah. Tapi kalau ru'yah itu kan madnunah. Madnunah itu pundi? Wong Madura teleskop raro, lawan Madura baru boleh iwak jalir. Wong teleskop ngajak tim ahli bewa. Sing lipat global dari nawa. Mau dikasih cukup syahadati adilin. Wong kula selawat anak kiai keluarga kiai rom. Wong sing gawe pengumuman teng Jawa Timur yen foto yen niku ketuane ibarat kandhane Kalimantan barang keluarga niku. Niku anake cerita. Barang-barang diumumkan cerita pulau yang malah gue kebodoh. Tapi kadang apa? Nah, cara pulau dalam era sekarang pakai hisab ya, tapi hisab yang qot'i. Ini gue sing zaman belajar falak, ini gue sawalis ruwabih ditulis kabeh. Apun hisab takribi ya, sing kayak angel si 2 kabeh 0,0 apa? Ini penting pulau. Lah mergo mengene kaitane dek ngaji niki pengen sampean ro. Allah itu gak ada aturan, misalnya bulan Muharram gak boleh perang. Meskipun ada kasus apapun, Muharram gak boleh perang. Ngomong Arab itu pinter. Karena tanggalan Komariah itu istitar 2 hari, ini bisa digeser ke geser. Karena tiap bulan istitar 2 hari. Akhir tanggal 28 misteri, apa kok 20 genep, apa 29, apa 30 genep. Nah kalau digeser mulai Syawal, Selo, atau digeser mulai Ramadan, maka tiap 1 bulan bergeser 2 atau 1. Itu kalau kali sekian tahun, kenanya bisa 4, bisa 5. Nah 5 itu kanggo wong Arab sing maniak perang sebelum Islam sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Ini disebut innaman nasi uziyadatun fil. Sangat digeser. Tak niki mau sampai contoh gampang. Sekarang itu banyak sarjana NU yang kuliah, sarjana Muhammadiyah yang kuliah. Sampai saiki baik kritis lah, tetap rapasan. Kenapa nasabah di Medan pasane Kemis? Kenapa Qadiriyah Jombang Jumat? Kenapa negara semua muni kritis? Bagaimana umat Islam tidak bersatu? Bagaimana? Gimana terus? Mungkin dari kritis kok takut. Nak takut udah kritis ngaji tak belajar takut di kritis. Lu kan sering ditakut mahasiswa ngoten. Ini kan bocah negara takut ngeten bocah mahasiswa sekolah di ilmu agama takut pula. Terus gimana cuma Islam tahu bersama masalah tanggalan itu beda tak takut. Ini lebih nak kritis, itu mesti nak takut ya takut jadi jelas. Nak takut aja lah, nak kritis itu ilmu yang bodoh lagi nopo. Jangan ibu dura.
Diarani takok, nyatane takok. Kita ini kan naik ya, seorang akademisi, kaitannya falakiah itu kan akademik, kaitan ilmiah, kaitan sains, ilmu pengetahuan. Kok dikaitkan dengan ilmu sosial, bagaimana Islam dan pernah rukun? Muhammadiyah nggak pernah akur, nggak pernah kerjasama dengan negara. Itu masalah falak itu sains pengetahuan. Kok dirumus sampai ilmu apa? Kuliah yang bener, paham? Dan kritis yang bener. Ilmu sains, eksak hitung-hitungnya dibanding ilmu apa? Ya bener sambung. Paham ya? Jadi nak takut akhirnya ngaku. Kita takut itu gampang lah ya. Oh, kalau nanti saya ketelan untuk tamu nih. Mau berway Ramadan itu, mesti tamu itu kata. Jangan kau salah kok. Aku tak jawab. Kita kok mau nyolu, kok api anut tak jawab. Kataku umumnya orang akeh, termasuk ulama awam. Pokoknya yang ramai sih gudeg-gudeg loh. Pokoknya umumnya orang akeh itu gitu kok. Nah, ada bantah-bantahan ya. Nah, ilmu model lah orang rusak. Jelas. Kita sekarang ini lucu, menamuni kritis tapi tidak mau belajar. Bagaimana umat Islam tidak menyatu? Menentukan awal Ramadan saja kok nggak apa? Itu kan masalah sosial. Kalau masalah kita memang bisa beda. Wong dari awal ru'yah bil fi'li itu kurangnya berapa derajat tiap ulama beda. Wong ilmu eksak yang kayak begitu itu pasti beda karena dari awal ono misteri rong dina sing istitan. Lah sampai ya kode ini, ono 8 ono 7. Lah aku mau gawe tebak-tebakan ono 8 ono 30 ono 30. Jadi pusing. Saya kadang 8 tapi sampai ya ono 7. Aku mau ono 8 ono 30 tapi ra ngarah 30. Akhirnya ngomong kritis pusing. Nah, barang pusing mungkin jalan pintas nganggo rumus sosial. Gimana itu sama Muhammadiyah? Tidak pernah rukun masalah penentuan. Oke, masalah sains pengetahuan lebih pada ilmu apa? Itu balik. Nak mau medit ke wong lomo itu dia mati di sosial. Misalnya orang kiai, orang pengamen dikai, alasannya itu tak kok. Orang kiai medit alasannya gak didik. Lah itu dia mati sosial itu. Karena ranah-ranah sosial. Misalnya orang kiai ketemu pengamen, sitok di istihad dikai, niat sedekah, sitok di istihad rasa ngekei, juga gak di. Itu bisa diamati secara sosial karena ranah apa? Kalau masalah falakiyah kan bisa dipelajari, bisa apa? Nah masalahnya dari 29 yang sabar sudah beda. Jika yang satu sudah menganggap istiqmalu sabar salatina yauman, yang satu sudah menganggap sabar penuh, yang satu masih belum. Akhirnya istiqmalu dewe masalah. Nah itu dimulai di masjid akhirah kayak apa? Akhirnya pakai mentolerasi masih mungkin beda sampai selisih 4. Kalau zaman ngaji itu dijaga. Sesuai dalalah malah yang terjadi dengan Indonesia. Negara India selisih ranah di Patang Dino. Indonesia paling keren. Tahu ini apa? Medan mulai Kemis. Dari Kemis Jember Jumat. Satu negara. Wah tidak betul. Juga bagian Naksabadi apa? Sistem praktek notilah pakai Indonesia juga tidak apa. Ini Indonesia juga masalah aku tak alih jelas nih nopo. Zakat itu persisnya kira itu. Kayak fakta tinggal jadi wong oleh jamaah kotor itu. Contoh singkir, 87 kilo, 90, walu terus. Zakat itu 2 kilo setengah kalau sithik, yo ora sing fanatik, fanatik seperti iki kudu. 2 kilo setengah cek kakean. Ora kurang kilo koma piro. Mesti ajarno. Wong aku 2 kilo setengah rawani anggap 3 kilo malah 2 kilo setengah jago kakek. Ya jawaban kula tak medhit to wajar. Ya memang enggak semua ya rata-rata ki khusus yang meyakini 2 kilo setengah sampai 3 kilo. Tapi ya ora jembul. Wah ada dari medhit to dadi ngono sing nyual 2 kilo setengah wis dinopo. Jadi dia napa? Sampai ngerti kenapa orang Arab jahiliyah itu sudah pinter-pinter iso bodoni umatnya lewat anasi, lewat geser-geser tanggal. Itu memang mungkin karena tiap bulan ada misteri yaumen, misteri nopo? Ya, 2 hari dan itu bisa digeser-geser oleh orang yang punya kepentingan tak ketemu.
digeser. Paham ya? Sakit napa? Digeser. Dan itu memang masalah. Misalnya wong sing diutang jatuh tempo, ini darahnya urung tanggali. Lho mungkin to. Misalnya aku janji, aku tak tahu siji Ramadan. Terus aku siji Ramadan. Jar sama dengan siji. Mungkin istiqmal 30. Cara sing akeh wis tanggal siji, hitung-hitungi sabar sama likur. Jadi aku tak ada tolong. Nah, misalnya cekku cairnya tolong pulang kan untung tuh. Paham? Nah itu bisa wis pinter, geser-geser tanggal karena ada misteri dua. Akhirnya tanggalan Islam tak ketemu di Kerji, nggak tak ketemu pulang. Nah kenapa bisa 4 hari sudah? Bagaimana kalau tanggal bulan sebelumnya sudah masalah? Sudah masalah. Cara penghitungannya apa? Nah, tapi repotnya itu ekstrim, tentang masalah Ramadan ekstrim. Misalnya jengben di badannya, misalnya akad misalnya. Dari sing ijek Ramadan haram bodoh. Dari sing wis bodoh haram bos. Nah itu dimari perkara podo haramin. Apa? Dari sing wis bodoh haram poso, dari sing poso haram. Nah itu dimari perkara ini. Dasar belum ditukaran, yo wis terus. Mulane bae kiai pesantren nang kula tahun ini niku santri kula sing adik-adik kula dibodo alam Muhammad Jalwe awal. Iki kula menengah iki biasa. Aku itu kok Gus, bisa-bisa apa mun foto. Jenengan. Aku durung kiai Pak Poso. Tapi santri kula sing bocah awal lek kempet. Tanom nilai cepet iku adune. Khas hakiki seneng apa? Malah lucu nak tanom seneng karep. Wong ngira duwe tunang ngono mbok protes. Pangeran dia sunah, ada nom seneng cepet, abang tua hati. Nyokale kok terus men, mau sampai ranut kiai ini. Malah kiai ini salah lama kok kiai ranut sunah pangeran. Pangeran dia sunah, ada nom buat kesusu. Wong tua apa? Akhirnya terus, ya kita tak lagi, ya kemudian tak pikir. Mikirnya kalau kiai santri ranut kiai ini, aku lama tak kiai ranut sunat tua. Allah di sunnah nasa abg, bujat amal. Mula seneng cepet. Nah, orang tua seneng hati. Masa kalau ada kiai ranut sunat yang mengira. Wajar bersama seneng. Itu seneng apa? Ngitungnya kok santri ranut kiai. Kurang mau. Mungkin kiai ini rapat di gede. Tangga-tangga kira-kira kakak. Ini jengkel sama ini bodoh separuh karbu. Sementara minimal sama libur dino. Kalau minimal apa? Mereka tanggalan Islam tidak memberi ruang mau libur dino. Jadi bukan apa-apa. Kalau sama sebagian bodoh, sebenarnya ibu hitung pasam, minum-minum sama libur dino. Maksud sampai kalau libur, sampai apa? Kalau itu tidak ditoleransi, karena dalam kalender Komariah tidak ada minum. Boleh. Orang Februari. Bersama paham kenapa ada geser-geseran zaman An-Nasi Uziyadatul. Ini logikanya ngoten. Logika apa? Kenapa bisa digeser karena begitu itu? Ya waladina amanu helengi wong sing iman marpo apa laku mesti sira kabeh zapilan alikane diucapno laku mesti sira kabeh kok insiru fisabilillah. Insiru budalana sira kabeh fisabilillah ing dalam dalane apa. Malakum idza qila lakum siru fi sabilillah wa istaqawtum fil ardh. Ngrasa berat sira kabeh, bi dua minta kelawan sira meneta fil asli ing dalam asline fil musallata ing dalam sing titik terus. Wa tila biar jatil waqti lan narik hanjasa. Ayat tum tegese ngrasa lambat sira kabeh, wa bil tum lan ngeleh iki cara Jawa ngeleh sira kabeh, utawa menghindar sira kabeh anu jihad sang jihad. Kowe berat ilang ardi, krono nang tengok-tengok ning bumi, wal kok ilang santai-santai jihad dalam arti. Kowe anggere dijak jihad kok malas-malasan kena opo. Wal istighfar li taubihi krono taubih, krono meleh. Aradi tum bil hayatid dunya minal akhirah. Aradi tum monotori do sira kabeh bil hayatid dunya kelawan uripan dunya. Walat dadi halam keenak itu. Minal akhirati ana to kowe rido sebagai dadi gantine akhirat. Badalana ini ya, tegese dadi gendine nek mati akhirat.
Pama matau hayat dunya mongko ora ana utawi kesenengane penguripan dunya. Fi jam bi matail akhirat ing dalam sisi kesenengane akhirat iku ila qalilun kecuali ina to sithik hatirun tegese sing sithik. Ilakan siru lamun ora gelem berjuang sira kabeh bi itu gomil la kelawan idghamne la fi in asartiyah fi nunin asartiyah. Fil maudhi ini dalam panggonan loro. Illa tansiru lamun ora gelem jihad sira kabeh, ora gelem berjuang sira kabeh. Takruju tekse ora gelem metu sira kabeh ma'an Nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad krana perang. Perang boten bunuh, di hadap-hadapan ini perang. Oh, perang hadap-hadapan. Yu adbi mongko nyeksa sapa Allah kuming sira kabeh. Ada kan lan siksa aliman ingkang larang, mukliman ingkang larang. Wa tabdilan bakal ganti sapa Allah kauman ing kaum wirakum kang saliyane sira kabeh. Ya ditegese kana sapa Allah bihim kelawan kaum badalakum hale dadi gantine sira kabeh. Wala tadurruhu syai'a. Lan ora iso bahaya ana sira kabeh ku ing Allah tegese Allah awin nabi ya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sean bakartisan. Kita kinasri kelawan ninggal nulung ning nabi. Fa inna wa hamka satane Allah iku nasiru dini iku zat sing nulung agamane nabi. Wa ta'ala kuwi sene ngatasi saben-saben perkara qadirun dan sing kuwasa. Wa min bulan setengah tang ngecek nasru dini diutai nulung agamane Allah wa nabihi lan nabine Allah. Ila tan suruh lamun ora nulungi sira kabeh ing nabi ayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu wa. Monggo teman-teman wis tau nulung ing nabi sapa Allah itakroja. Ing dalem nalikane ngetokno sina akroja, ing dalem nalikane ngetokno ing nabi sapa alladzina kafaru wong sing kafir Mekah kata sing Mekah. Al jauh tegese maksa sapa kufar ing nabi lal khuruji maring metu. Lama arus mantane ngarepno sapa kufar kot lagu ing mateni nabi au habsahu utawa nawan nabi menjara nabi. Au nafyahu utawa memusnahkan nabi musir nabi bidari nadwati. Oleh ge keputusan wong kafir musir nabi utawa mateni nabi oleh ge keputusan bidari nadwati ana ing tempat pertemuan. Nabi oleh metu saniyatne ini Khalid dadi wong keduane wong loro Khalid ahadasne ini tegese salah sijine wong loro. Wal akharu tese akharu Abu Bakar wa Abu Bakar. Al makna te maknane ngene, nasoro wa nulungi ing nabi sapa Allah fi misli tilkal halah ing dalem padane mengkono-mengkono keadaan. Fala ya dulu mongko ora bakal minana sapa wa ing nabi fi wiriha ing dalem saliyane mengkono-mengkono halah. Huma bil khor. Nalikane te Nabi lan Abu Bakar badalun min isqoblahu. Nabi lan Abu Bakar wonten fil ghori ing dalem guwa. Utawi ghori nakbun niku bolongan utawa napa. Bolongan dijak bali taur ing dalem gunung Sur. Isyaqu li sahibihi la tahzan innahu hama. Ile itu badalun sanen yaku dawuh sapa Nabi sahibihi maring kancane Nabi Abi Bakar tegese Abi Bakar. Wa qala teman-teman dawuh sapa Abu Bakar lagu maring Nabi. Lama ro'as mangsane mirsani sapa Abu Bakar agdamal musyrikin ing pira-pira gelamaane to sikile wong musyrik. Dawuh Abu Bakar ning kanjeng Nabi launa zara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana. Lamun ningali sapa ahaduhum salah sijine kufar tahta qadamaihi. Ana ing ngisore delamaan lorone kufar la absarana artine ningali sapa ahadum nak kita. Dawuh Nabi la tahzan innahu hama. La tahzan susah sira Abu Bakar innahu satuna Allah ma'ana sertane kita. Binasrihi lan pertolongane Allah. Panjala mengkonurono sapa Allah sakinatahu ing apa ketenangane Allah tumakninatahu alaihi ngatasi Nabi. Lila ala Nabi wa qila ala Abi Bakr wa ayya dawulan wa sapa Allah ing Nabi. Dijunudin lan pira-pira pasukan tentara kita utawa pasukan lam taroha. Kang ora ningali sapa ngakeh ing jinten. Maksude dianggap ora malaikat tegese malaikat filgor ing dalem gua. Wa mawati nikitali ilang pira-pira konteks napa tempat perang-perangin nanti. Baca alam gawe sapa wa kalimat alladzina kafaru ing kalimah wong kafir dakwah tasdiki tegese ing dakwah kesyirikan asufla ingkang ino ingkang budut al-mughdubah tegese ingkang den kalahna. Wa kalimatu wa utai kalimah Allah kalimat syahadah ya kalimatu wa al-ulya sing luhur ayat zahiratu sing ingkang zahir al-ghalibatu ingkang menang. Wa huwa azizun dat sing mulya fi mulkihi dalam kerajaannya wa hakimun dat sing bisa disun iki ing dalam tindak lampai Allah.
Mun kula terang sing masalah sejarah. Ini masalah sejarah, tapi kaitannya kalian tauhid wae. Niki masalah-masalah tarikh, nggih masalah sejarah. Tapi kaitannya tetap kalian pemahaman tauhid secara benar. Kanjeng Nabi niku walhasil dikejar-kejar wong kafir. Karena setelah daleme Nabi dikepung ternyata sing turu Sayyidina sinten? Ali. Walhasil wong kafir ngepung di berbagai jalan visi Abi Mekah enggak ketemu. Sampai naik di Gua Sur. Naik ke Gunung Sur niku wong kafir jelas-jelas mboten pintu gua. Dari Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka delok sikile dhewe sira kita, mergo gua ning Arab ora kaya gua Laron, paham sih. Gua ning Arab ya mau golongan cilik ngoten mboten kaya gua teng Jawa nganti kena digokong-kongkong ini mboten. Jadi sangat sempit dan dangkal, sempit dan apa? Terus Allah nurunno niku sing terkenal teng napa Al-Busiri Nazaman Burdan. Dzannul hama mawazanul angkabu ta'ala. Khairil bariyati lam tan susalam tahun. Wiko ya tuwa li asnat an mudo akatin. Minat duru'i wa an alin minal kutubi. Ini darwe Al-Busiri. Al-Busiri itu seorang ulama yang mantan penyair. Dia dulu itu mantan apa? Penyair. Sama ini cara saiki mbok kaya Bimbo, mbok kaya kita ora semuanya mantan apa? Penyair. Di penyakit valid itu mati separuh, ya. Terus dia itu tobat. Selama ini syairnya itu sering muji-muji perempuan, Homer, muji-muji umur. Terus dia tobat, semua syairnya diperuntukkan Rasulullah. Didamel isek nginten Rasulullah. Jadi karangan Burdah yang terkenal apa? Burdah itu satu nazuman sing semua baik-baiknya khusus muji sinten Rasulullah. Jadi bilang cerita, dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala. Karena wong kafir delok gua iku wonten rajutan laba-laba. Rajutan apa? Laba-laba. Wis ngono ana manuk merpati, burung merpati ngendhok teng mriku nyusok, cara Jawa nyusok bersarang teng mriku. Jare wong kafir gak mungkin Muhammad ning jero iku. Umpama Muhammad ning jero, mesti rajutan laba-laba iso sobek. Yo mesti manuk doro iki mlayu, wong antenge ngene. Manuk doro teng mriku anteng, nang remi doger napa antenge ra. Jadi balikan tauhid wau. Selama ini manusia berpikir bisa menghindar dari musuh itu kalau kita sama kuat, atau kita punya pasukan, atau kita punya benteng, atau kita punya pertahanan benteng yang kuat. Lalu dari ini Al-Busiri, wiko ya tuwo li asnat an mudo afatin minat duru'i. Kue perang nganggo tameng, kadang cek kalah. Perang nganggo pengawal cek kalah. Jebule ngledek malah nganggo manuk aman. Nabi itu mau ketemu wong kafir gawa tameng, dadak Nabi pencak silat bareng. Paham? Dadak paham ya? Umpama Abu Bakar sejagoan nglindungi Nabi, dadak Nabi delok wong silat bareng. Allah sederhana, bebas sederhana, yang menipu. Jebule wong kafir gledek kebodoh sampai angkabut, sampai laba, sampai manuk merpati. Sehingga wong kafir yakin Nabi ra bakal nindiri. Dan ini penting tentang ilmu tasawuf. Semenjak itu dikenal. Allah duwe adat melecehkan wong sombong duwe barang-barang sepele. Umpama Nabi ora mati mergo dilindungi Umar, sawangane wong kafir iku hebat. Mergo kalah be Umar. Iki kalah mau trimo mbek sarang laga-laga. Jadi ku peleceh. Allah disenang. Nah, mergo mlete-mletene wong. Ora iso pengira. Lete-letene wong nang. Iku nak dipateni Nabi Ibrahim kemuliaan. Dipateni pasukane Ibrahim ya kemuliaan. Nah, perlu matine niku ngangge nyamuk. Sing suwine cokok sitok. Niku mlebu teng irunge, mlebu teng uteke bertelur sampai akhirnya dene kanker otak. Jadi Allah mateni Namrud mau nganggo nyamuk sing suwine cokok. Mulane dulu kearifan Jawa ngajari nak gajah kalah mbek semut. Maksudnya biar ada kearifan. Meletene kaya Mustafa Rukin, baik di sebelah. Kalau semut itu adre. Wes apa mbek hijab jadi kesaktian kaya Allah. Semut mlebu irung mlebu kuping dret-dret terus. Lah Allah duwe sunah nak nglecehno wong lete mbek barang-barang sepele. Wong
kabeh sing dari hebat dari intelek jebule mau ketipu ambek sarang apa? Lah. Namrud mati mau trimo ambek nyamuk sing suwine tokok napa? Ini penting jadi kearifan kita. Ini jadi apa? Kearifan kita. Dan akan mempertegas tauhid bahwa ternyata Allah kalau ingin menyelamatkan seseorang tidak butuh pasukan, tidak butuh benteng, tidak butuh tameng, tapi cukup kersane Allah piyambak. Kadang desain secara sederhana. Jadi itu terima wonten nakjuan, kabut wonten sarang apa? Mana kalau jenengan kudu yakin, yakin bahwa harta itu tidak bisa. Itu karek kersane. Lalu kalau ingin ngaji temudi-budi cerita, wong nak yakin kabeh kersane Allah, ora ono barang sepele. Mergo teng Quran wonten sebuti wa in taku mitqala habatin sebuti wa in taku hasanatan yudha'ifha. Inna Allaha la yazlimu mitqala napa? Allah itu tidak menghitung meskipun sedikit apapun amal. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'til ladunhu ajran napa? Kayak ini. Aksinya burung merpati dan rajutan laba-laba sing sederhana ternyata iso nyelametno wong paling penting ning dunya. Yaiku Nabi napa? Kita itu dunia kowe tahu nama Nabi Muhammad. Orang terpenting di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Ternyata dalam sejarahnya tahu mau terima Islam napa? Laba-laba mbek napa? Burung napa? Iku miskola abad. Wong ayat ana ayat inna wa la yasimu miskola dzarrah. Contoh gampang ya. Wa in taku hasanatan, terutama kalau baik. Sampai misalnya di Jakarta, boleh alamatnya Kurtubi, boleh konco jenis Kurtubi ning blok apa, mbok Abu Jibril apa, boleh konco ning Jakarta. Abu Jibril Muhammad Jibril boleh wong lah. Dari Jogja naik pesawat Garuda 700.000. Dari bandara naik taksi 400.000 ke tempat alamat. Itu biayanya berapa? 700.000 sama 400.000 1.100.000. Tapi apa yang terjadi? Itu alamat yang kamu tuju. Itu mau butuh tukang riok sing jaga rokok. Pak, niki kunci alamat ini. Niku itu gak modal, gak keringetan, mau dibentuk itu alamat terpenting. Artinya numpak pesawat, numpak taksi rawat gunane kabeh tanpa tukang kios rokok juga lho. Makanya geman galakno amal. Napa? Penting bisa iki proses numpak pesawat sampe. Misale di Jakarta nanti didono enggak teman dokter. Padahal yang didono itu sampe kecil-kecil sampe kukur-kukur semua walhasil tetap penting. Ini juga masalah rahmat yang berupa cinta kasih. Kalau bukan berarti, kalau kulon karena yang kerja di Malaysia, di ruang kerja dari nyeneng bojo, duit 4 juta dari nyeneng bayangan bojo ini buka lawang di suang, boleh tetap biasa kuwakon. Karena itu tadi Allah melecehkan manusia, karena Allah mendewa-dewakan uang. Ini nyongkone nak bojo ini digawa uang 10 juta akan penuh. Bayangannya terus bojo ini nyambut dan sebagainya. Boleh bojo ini dingin-dingin saja. Kadang melalui teman yang dia. Enggak, artinya Allah itu melatih kita. Sebetulnya orang itu tidak boleh percaya yang namanya materi. Iman sama sesuatu tidak boleh. Karena yang terpenting tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada ide, kalau kuliah yang bayang no, gue sepeda motor, apa-apa, gue sanggup siap ngajak warung paling favorit. Boleh nengkono gak gitu runtuh kabeh. Roh sing disenengi boleh lagi bercengkrama ambek lelaki lain. Runtuh kabeh to. Padahal kadang salah boleh ditanani. Artinya betapa manusia itu sering salah juga. Nyomore ada sepeda motor, uang jajan, mau apel, mau traktir, nyomore segala. Boleh akan runtuh perkara mau saiki lagi berceng. Nyai di ngoten, pemora ikhlas pemora waninya. Nyai itu menanan, suatu mulang tenanan di solati suina, boleh pas mulang suantri wanok apa. Anu orang ikhlas itu kota kadir dunia, dong. Lalu keluar wani nyai berdoa ikhlas, orang keluar ikhlas tak nyai. Lalu
Kalau ikhlas itu energi, ikhlas itu apa? Rawang ngamuk ora kecewa, rawang kukur-kukur ora kecewa, karo-karo ngono. Allah itu punya tradisi begitu. Apa mana sampean mau Amerika boleh isi neng kampus iki, neng blok iki. Tiketnya entek 4 juta, sampai sana naik taksi entek juta. Ternyata nilai itu semua itu tidak sebanding sama tukang tambal ban yang juga ngeplak. Mau orang tinggi sana ya tidak tahu betul, tidak tahu apa. Artinya tidak ada gunanya kamu habis 10 juta, kemudian tidak ada yang menolong menunjukkan apa? Alamat. Makanya Allah di tradisi la yazlimu miskola apa? Jadi manusia itu sebetulnya hanya butuh miskola apa? Kue duit 10 juta, pengen nang bojomu ini ya jadi tidak. Paham? Kue apa nyeneng pacar? Sebelum pacaran bercengkrama sama lelaki lain, ya langsung nopo. Itu nunjuk bahwa sebetulnya elemen-elemen yang ada di manusia itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia percaya dengan teorinya sendiri. Wah, hampir tak bawa nopo BNB, tak bawa nopo duit mesti senang. Boleh malah dia yang kakuani. Berkembang itu roh bercengkrama, tertangkap basah, bercengkrama dengan orang. Saya ngomong nganggo teori butuh BNB apa itu orang kue sih. Jadi pengiran masih salah. Sehingga teori ngono aku, orang aku. Aku jadi pengiran mengeleng teorimu salah. Nah teorimu apa? Ya Allah di tradisi Allah ada tradisi. Paling pulau nganti saniki. Jadi ulama itu paling akut melatih tauhid yang murni. Pulau nganti saniki itu tak latih. Paling ngaji itu kalau misalnya ngaji agak semangat, kalau sedikit tidak itu harus dilatih. Kalau tidak kita akan menjadi budak. Akan menjadi apa? Akan menjadi. Kalau bertahajud itu tak nikmati betul. Karena tahajud itu satu pelatihan ikhlas, di mana kita ibadah tanpa dilihat orang. Ini salah kaprah ya, kayak tahajud berjamaah itu salah kaprah. Itu dari awal oleh ulama dikatakan termasuk jenis sholat yang lakukan apa? Jamaah. Dia kan dari awal tuh oleh ulama dikategorikan termasuk sholat yang tidak disunatkan apa? Karena itu untuk melatih kenyamanan ibadah yang privat. Yang apa? Yang privat. Karena ibadah sosial itu tadi kayak kasus-kasus tadi. Dia punya nama wong dibeli Pak Roh kecewa. Pak Roh apa? Nabi sering dikecewakan Tuhan. Tujuannya itu melatih apa tahu? Tahu. Yang mata ini saya Hamzah, itu jenis wahsi. Nabi kubur ini tak boleh jenis wahsi. Pasut nominal. Tapi orang semua malah Allah ngekei hidayat mencintai. Akhirnya Nabi malah dimintikan pengiran saya salah kaminal amri syai'un. Awal lupa alihim awal atikahum. Mati urusan. Tobat orang itu karek aku, sing pengiran aku. Tobat orang karek aku, sing pengiran. Tenang, wahsi malah dibarengi apa? Gedor-gedorin Nabi lagi. Juga orang itu beda anak lagi. Orang itu tetap dolan dalil, nah itikaf itu sunnah. Ini maksudnya nak anaknya taman dunia. Wah ini dia ada masalah gedor-gedor. Wajar ini ajaran kok itikaf ganjaran ini, itikaf ganjaran ini. Paling ngatine ra mantuku. Boleh itikaf ngomong di. Kecewa. Makanya harus dilatih tauhid. Nah, harus diajaran itikaf sunat, ya sapa wong itikaf ya tetep sun. Ojo kok gak itikaf ngomong, ya kok gak bisa sun. Ya itu malah terjadi buatan. Pokoknya macam misteri Tuhan tadi. Muhammadiyah bolak-balik ketika kembali ke Quran hadis. Lalu aku sinau Quran hadis terang kan. Muhammadiyah jarang di pondok hadis. Padahal jargonnya nama kembali ke Quran. Dia caranya balik cara apa? Lapor doang itu mengisahkan ijazatul Islam baru muslimin. Tapi tak tahu gara-gara bakat abuban. Soalnya ini Universitas Kristen, Universitas apa Muhammad? Nah, pengiran itu lebih ngomong dan marah. Tapi itu tidak apa-apa baik. Ben wong tawaduk, ben wong uduk ning Allah Subhanahu. Jadi kecewa kok apa paham ben dadi nutun.